Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Abian Wardana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi lagi. Jadi beberapa akhir-akhir ini tuh aku udah mau mulai rutin bikin konten. Mungkin bisa satu minggu bisa 2-3 kali, karena menurutku banyak sih yang mau aku sharing. Apalagi ini detik-detik akhir tahun menjelang pergantian tahun 2025. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channelku, monggo teman-teman klik subscribe dulu, dan juga yang belum like video ini silahkan di like, karena di channel ini terdapat banyak sekali video-video yang mana aku sharing tentang pengalamanku sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pemuda, dan juga sebagai organisator yang aktif di daerahku kayak gitu. Oke, jadi akhir-akhir ini mungkin seumuranku dan juga mungkin atasku juga sih, semua sih ya. Jadi sedang dilanda kepikiran atau sedang dilanda apa ya, mulai untuk menata masa depan, gampangnya gitu. Karena udah umur 18, 19, 20 itu udah mulai untuk cari TV, udah mulai untuk kepikiran besok aku habis selesai sekolah, habis kuliah aku mau kemana. Oke, jadi ini selain problematik teman-teman, tapi juga problematikku karena aku masih sering lakuin ini. Jadi masalahnya itu apa? Masalahnya itu adalah overthinking. Kalau kita itu di masa yang akan datang kita nggak bisa mencapai apa yang kita mau. Istilahnya kalau gampangnya, khawatir bahwasanya kita besok nggak akan sukses. Oke, jadi kita akan bahas kenapa kita khawatir nggak bikin sukses. Tentu teman-teman punya alasan sendiri lah ya kenapa kita harus sukses. Mungkin dari latar belakang kita ingin membanggakan orang tua, mungkin kita ingin membanggakan orang-orang terdekat kita, mungkin karena kita goals pribadi juga. Mungkin ada yang teman-teman ingin sebagai seseorang yang fokus di karir, dan juga intinya pasti kesuksesan itu merupakan keinginan semua orang, kan gitu ya gampangnya. Tapi yang mana kemudian banyak testimoni di internet di mana-mana itu bahwa setelah mereka lulus kuliah, setelah mereka lulus sekolah itu tantangannya nggak gampang gitu. Maksudnya kok kelihatannya susah banget, ataupun kita untuk survive itu susah karena saking banyaknya teman-teman yang bersaing gitu. Tapi terus bagaimana caranya kita bisa terhindar dari overthinking yang berlebihan. Istilahnya jangan overthinking, tapi lebih ke kepikiran. Ya overthinking sih, tapi ya kayak gitulah. Oke, aku belajar dari beberapa kisah orang sukses ya, seperti mungkin Elon Musk dan juga foundernya Alibaba, siapa namanya, Jack Ma. Jadi mereka itu adalah seseorang founder dan juga CEO di perusahaan mereka masing-masing, yang mana setelah aku lihat ceritanya ternyata itu memang beneran mereka itu suksesnya itu nggak dari muda bro. Jadi masih banyak rintangan-rintangan yang mereka hadapi dari masa muda sampai suksesnya itu ya mereka benar-benar sukses itu di usia yang matang. Istilahnya juga kayak ada yang bentuk KFC, kolonel siapa itu aku lupa. Aku juga kayaknya pernah baca kisahnya itu, dia itu umur berapa, kayaknya aku kalau nggak salah 60 tahun atau udah tua lah pokoknya. Dia itu baru merintis perusahaan KFC, bukan perusahaan sih tapi lebih ke corporate-nya KFC. Itu emang di usianya nggak muda, tapi dia itu masih yakin bahwasanya dia itu bisa sukses di umur segitu. Jadi istilahnya adalah nggak ada kata-kata terlambat untuk sukses gitu. Jadi terus aku mikir, mungkin kita tolak ukurnya adalah teman-teman yang di Instagram, di TikTok sukses dari usia muda, lantas kita bisa membandingkan diri kita ke mereka. Kalau kita nggak sukses itu rasanya kayak sayang banget, karena kita masih muda, orang lain bisa sukses tapi kita nggak bisa. Khawatir itu sih ya yang mungkin menyeliputi teman-teman dan juga aku pribadi. Tapi aku udah mulai nerima dan juga mulai berpikir bahwasanya kita itu punya jam tayangnya masing-masing, kita tuh punya tanggal main. Istilahnya kayak ada waktunya kita itu di atas, dan juga ada waktunya kita itu lagi merintis dari bawah gitu. Dan juga mungkin di sini teman-teman terlalu kepikiran bahwasanya besok itu nggak bakal sukses karena teman-teman itu terlalu mikirin. Jadi ada istilahnya, kemarin itu aku lihat siapa ya, dari videonya Mas Rizarwi yang parfum humans itu, aku lihat di ini sih, di Malaka Project pas di ITB. Jadi dia itu juga menceritakan tentang manifesting yang benar.
Manifesting itu kayak kita bermimpi atau kita berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, beliau itu mencontohkan bagaimana misal kita itu pengen kerja di Korea. Nah, kan orang-orang mungkin menuliskan sebuah manifesting itu hanya tulis di kertas, setelah itu tempel di kamar, setiap hari kita baca, lalu akan secara perlahan-lahan manifesting itu akan terjadi gitu kan. Tapi Mas Rizarwi ini beda. Jadi beliau itu menyampaikan bahwasanya manifesting yang benar adalah selain kita hanya menulis, tapi kita juga perlu berusaha. Istilahnya ketika kita pengen kerja ke Korea, mungkin kerja ke Korea, lantas kita perlu usaha juga. Kita perlu belajar bahasa Korea. Oke, selain kita menulis keinginan kita ke Korea itu tempel di kamar, tapi kita juga secara perlahan mulai cari kenalan-kenalan nih orang-orang yang bisa menghubungkan kita untuk cari kerja di Korea. Terus kita mulai belajar bahasa Korea dikit-dikit, yang mana manifesting itu nggak hanya sekedar dipikir tapi juga dilaksanakan secara perilaku dan juga kebiasaan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih yang aku pelajari dari kemarin videonya Mas Rizarwi. Aku sangat merekomendasikan videonya. Di sini mungkin nanti aku kasih linknya lah, pokoknya bagus banget videonya dari teman-teman mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak Malaka Project. Aku suka itu, sumpah keren banget kalian. Nah oke, lantas menurutku juga semua kesuksesannya itu perlu adanya konsistensi. Jadi teman-teman nggak usah terlalu mikirin lagi tentang perihal membandingkan diri kita sendiri sama orang lain, karena yakinlah bahwa semuanya itu punya jam tayang masing-masing, punya jam dan juga tanggal mainnya masing-masing. Udah, aku juga mulai percaya itu sih. Jadi lebih ke manifesting setiap hari, perbaikin hal-hal kecil yang aku share kemarin, dan juga aku mau mulai menerapkan manifesting yang benar. Mungkin ketika besok aku ingin menjadi seorang engineer atau seorang kayak orang yang fokus kepada bidang robotik, informatika kayak gitu, aku juga mulai belajar perlahan tentang mungkin logika programmer dan juga hal-hal kecil yang mungkin dibutuhin di masa yang akan datang. Jadi nggak sekedar kita terlalu memikirkan khawatir yang berlebihan ini, tapi kita malah justru melangkah ke hal-hal yang perlu kita siapin. Jadi daripada kita fokus ke khawatirnya kita, mending kita fokus ke hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Apapun sumbernya sih, mungkin aku bisa belajar dari YouTube, aku bisa belajar dari TikTok, aku bisa belajar dari manapun sumbernya. Yang penting kita bisa manfaatkan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Oke, itu aja video kali ini. Aku cuma mau sharing itu sih, tentang khawatir yang berlebihan, dan juga sharing mengenai manifesting dari Mas Rizarwi. Thank you banget atas ilmunya. Terus aku juga udah sharing tentang sedikit kekhawatiran pelajar saat ini lah. Mungkin khawatir yang berlebihan itu bisa tertutupi sedikit dengan video ini. Selaku teman kalian, mungkin kalau kalian anggap teman, jadi itu aja yang bisa aku share di video ini. Mungkin teman-teman yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe video ini. Silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Buat teman yang belum like video ini, silahkan di like dulu, karena akan ada video-video menarik juga di episode yang akan datang. Mungkin kita akan bahas tentang diskusi yang lain, tentang kepelajaran dan juga kemudahan di topik-topik yang lain gitu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, karena ini masih pagi. Ini aku syuting jam 6:30. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Selamat pagi. Bye.